Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Oktarita dengan NIM 062040832824. Di sini saya akan memperkenalkan menu-menu pada aplikasi Mayop. Nah, di sini kita buka dulu aplikasi Mayop. Kemudian ada tampilan open. Saya menggunakan Mayop versi 17. Nah, sini ada open, create, explore, watch new, exit. Open ini membuka file yang sebelumnya kita sudah buat. Kalau create ini membuat file baru. Kalau explore ini gunanya untuk melihat contoh-contoh yang sudah ada disediakan oleh Mayop. Kalau watch new ini mengenai software. Exit ini keluar. Nah, ini adalah menu-menu utama yang ada di aplikasi Mayop. Lanjut kita ke buka menu-menunya, kita klik create, lalu kita next. Kalau nggak ada user numbernya, kita klik nama saja, contoh Ratna Oktarita. Kita klik next lagi, next. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Mayop. Tampilan menu-menu yang ada di Mayop. Di sini ada account, banking, ada sales, ada purchase, ada inventory, dan ada cart file. Nah, kita lanjut ke account. Nah, account ini gunanya untuk membuat atau mengedit atau menghapus daftar account. Nah, di sini bisa juga mencatat jurnal dan melihat jurnal yang sudah kita buat. Lanjut ke account list. Nah, account list ini untuk membuat, melihat atau menghapus. Bisa kita klik. Nah, di sini ada daftar account-nya. Lanjut ke record jurnal. Record jurnal ini untuk mencatat jurnal atau penyesuaian dan jurnal umum yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus, kita masuk ke jurnal entry. Lanjut ke transaction jurnal. Di sini digunakan untuk melihat jurnal yang sudah kita buat. Jadi jurnal-jurnal kita yang buat itu ada di menu ini. Lanjut ke transfer money. Transfer money ini digunakan untuk mentransfer dari cash kecil ke cash in bank. Kita lanjut ke menu banking. Banking ini gunanya untuk menerima atau transaksi penerima atau pengeluaran cash selain transaksi pembelian atau penjualan. Kemudian kita lanjut ke submenunya, yaitu ada spin money, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran cash atau pembayaran hutang. Contoh pembayaran biaya operasional, gaji karyawan atau asuransi dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke basic money. Basic money ini digunakan untuk mencatat transaksi penerima cash selain penjualan barang dengan penerimaan penerima piutang dagang. Contohnya pendapatan bunga, dividen, pendapatan sewa, atau penerima pinjaman, bank, dan lain-lain. Nah, semuanya ada di basic money ini. Lanjut ke reconciliation account ini. Ini gunanya untuk rekomensial dari bank. Kemudian kita masuk ke sales. Sales ini digunakan untuk mencatat transaksi jual barang atau jasa tunai atau kredit, bisa tunai, bisa kredit, retur penjualan, dan juga untuk melihat tampilan jurnal yang ada di sini. Nah, jadi kita bisa melihat tampilan jurnal lagi. Kita misal ke Enter Sales ini digunakan untuk menampilkan info voice untuk mencatatkan penjualan tunai maupun kredit. Kita bisa kredit. Nah, kalau receive
primer ini digunakan untuk mencatat pelunasan piutang dagang. Lalu kita ke transaksi jurnal. Nah, transaksi jurnal ini untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat tentang waktu. Kemudian kita ke sales register. Sales register ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk satu periode tertentu, bisa berupa penjualan maupun retur penjualan. Lalu ada purchase. Nah, purchase kalau tadi penjualan, kalau ini pembelian. Misal kita beli barang dagang, maka ini dicatat untuk transaksi pembelian barang tunai ataupun kredit untuk pembayaran hutang dagang untuk mencatat retur pembelian dan juga melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah dibuat. Nah, kalau enter sales ini digunakan untuk membuat atau menampilkan invoice, digunakan untuk mencatat pembelian ataupun retur pembelian tunai ataupun kredit. Nah, kalau pay bill ini digunakan untuk mencatat pembayaran utang dagang. Nah, di sini pay bill ini mencatat pembayaran utang dagang. Lanjut ke transaksi jurnal. Transaksi jurnal ini sub yang digunakan untuk menampilkan jurnal yang sudah kita buat. Lanjut kita ke purchase register ini untuk menampilkan laporan pembelian pada periode tertentu, bisa berupa pembelian ataupun retur pembelian. Kalau payroll ini untuk pembayaran gaji, kita bisa buat slip gaji. Nah, di payroll ini kita bisa bayar gaji dan juga kita bisa buat slip gaji. Lalu kita masuk ke menu inventory. Menu inventory ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang kita untuk memasukkan persediaan awal barang. Kemudian kita juga bisa mengubah atau menghapus item persediaan barang dagang dan juga kita bisa menetapkan harga jual barang dagang. Nah, itu ada di inventory. Nah, lanjut kita ke item list. Item list ini digunakan untuk memasukkan jenis barang yang dijual atau mengedit barang yang ada. Nah, lanjut kita kemudian ada count inventory. Count inventory ini digunakan untuk memasukkan saldo awal barang dagang dan bisa juga digunakan untuk menyesuaikan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan komputer dagang perhitungan fisik. Nah, kita bisa menyesuaikan kuantitas kita di sini. Lanjut ke transaksi jurnal ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal mengenai persediaan sudah dibuat. Nah, lanjut ke create file ini. Lalu ada create file ini untuk mengetahui hutang kita atau piutang kita dari supplier atau customer kita. Nah, itu create filenya. Mungkin itu saja untuk pengenalan menu-menu yang ada di Mayop. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.